Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum doa dulu dipimpin ketua kelas. Istaidun doaan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang hadir? Tidak ada. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin yang berpikir komputasional. Ada yang masih ingat? Berpikir komputasional ada apa aja karakternya? 4 karakter berpikir komputasional. Algoritma, pengenalan pola, dekomposisi, abstraksi. Ada 4, oke. Sekarang yang tahu dekomposisi sebelum kita masuk ke apa dekomposisi? Masalah-masalah besar dijadikan masalah kecil. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Shortcut Pak. Sampah plastik. Shortcut sampah plastik. Maksudnya? Tadi apa? Cara masuk OSIS. Misalnya botol air, masuk makanan. Lalu cara masuk OSIS dulu apa? Kan masalahnya cara masuk OSIS. Yang kecil-kecilnya apa? Masalah besarnya dikecil-kecilin. Harus rajin. Rajin. Terus Waktu Pak. tidak ada kasus. Sopan, tidak ada kasus. Harus mandiri. Mandiri. Disiplin, mantap. Bertanggung jawab. Itu dekomposisi. Kalau pengenalan pola atau langsung masuk abstraksi pengenalan pola? Pola atau kebiasaan. Oh iya. Pengenalan pola apa maksudnya? Apa ini Pak kayak ditambah Pak? Pengenalan pola? Kebiasaan. Kebiasaan. Ada lagi? Pengenalan pola. Saya udah kasih dua kunci di pengenalan pola. Ada apa? 2 kunci kemarin pengenalan pola. Ada filter sama ada cross check. Oh, mengidentifikasi. Ya kan? Ya. Jadi filter itu dari dekomposisi yang banyak, difilter mana yang menurut kalian ada kesamaan, ya kan? Dijadiin satu masuk ke abstraksi. Nah sekarang abstraksi apa abstraksi? Ada yang masih ingat lagi abstraksi? Mengambil inti dari suatu permasalahan. Contohnya? Berarti kalau sudah bisa masuk OSIS karena ini Mengatur jadwal belajar Pak. Hah? Mengatur jadwal belajar. Mengatur jadwal Belajar. Kenapa mengatur jadwal belajar? Karena Kenapa mengatur jadwal belajar? Ada yang bisa bantu? jadi inti permasalahan dan solusinya ya. Iya, nanti solusinya masuk ke algoritma. kenapa saya harus mengatur jadwal pelajaran? Jadwal belajar. Jadwal belajar karena waktu saya kemarin itu tidak teratur Pak. Ya, betul. Masuk jadi ke algoritma. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke tugas kelompok kalian? Iya Pak.
Tidak ada? Karena kan kita pembagiannya yang pertama itu pengenalan, kedua contoh soal dari saya. Kemarin contoh soal dari saya apa, Ayas? Contoh soal saya tadi yang kamu bilang. Bukan. Solusi masuk OSIS. Kan kalian sepakat sendiri tuh, kita nyari solusi masuk OSIS. Dan sekarang saya punya permasalahan yang saya pecahkan. Sebelum masuk ke diskusi, kita bagi kelompok dulu. Enaknya kelompok saya yang buat atau kalian yang buat? Saya yang buat ya. Ya, kalau yang saya yang buat biar mudah dan tidak berantakan. Enggak, biar nggak ini. Yes. Ini satu, kelompok satu. Yang sebelah sini maju, kelompok dua. Ya kan nggak ada. Kelompok dua. Di sini kelompok tiga. Di sini kelompok 4. Di sini kelompok 5. Hafal ya? Kelompok 6, kelompok 7 dan kelompok 8. Saya akan bagikan. Diskusinya selama kurang lebih, karena kita nanti habis ini presentasiin dua kelompok aja. 20 menit lah. Di sini ada dekomposisi, udah ada kolomnya, kalian isi dan kalian kasih keterangan. Ya, ini. Kelompok berapa tadi? 5. Sama Bian Pak, tadi bagian sama Bian coba sendiri-sendiri Pak. Enggak ini, kelompok-kelompok bareng. Kalau berarti parman berdua doang kasihan dong. Wah, Itu 4, 3 sama 3. Ini 3 tadi kan Bian bilang enggak boleh ke saya. Enggak. Enggak itu. Nih kelompoknya silakan mulai berbalik biar berhadapan langsung. Balik, Bos. Oke, karena ini waktunya sebentar, lebih baik kalian bagi dekomposisi, karena dekomposisi minimal 14 yang saya minta. Minimal. Nanti saya tunjuk. Ya, di sini ada permasalahan. Oke, saya jelasin dulu. Nih ada permasalahan di semua catatan pelanggaran di SMP A. Terdapat catatan pelanggaran seorang siswa yang sudah banyak. Batas toleransi siswa tersebut tugaskan untuk mencari solusi agar tidak terlambat di kemudian hari. Bantu siswa tersebut untuk memecahkan masalah dengan 4 karakter berpikir konvensional. Ada dekomposisi, ada abstraksi, mengenal pola dan ya solusi. 20 menit waktu untuk diskusi. Yang ingin bertanya angkat tangan, biar saya datangkan. Yang di sana dan main di masjid apa? Ini masalah ini. Banyak
Cari yang sama-sama kamu ngomongin kan. Oke, kita waktunya diskusi sudah selesai. Saya mau tunjuk dua kelompok dan saya udah pilih dua kelompoknya. Yang pertama kelompoknya Fatih. Silakan maju, nanti kelompok selanjutnya lihat ya. Silakan maju kelompok Fatih. Bertiga silakan. Ya, yang dijelasin kamu ditulis. Oke, dah. Sekarang kalian perhatikan teman yang depan. Ibnu, duduk dulu. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita dikasih kesempatan buat proyek pertama alam politik. Dan kita akan menjelaskan apa nih solusi dari permasalahan tadi. Yang siapa namanya? Ada namanya nggak? Nggak ada. Siswa yang melakukan pelanggaran berkali-kali, tapi udah masih mencapai titik toleran. Ini dia solusinya. Baca tertib. Yang pertama untuk posisi. Yang pertama mengatur jadwal tidur. Nah, yang kedua berangkat lebih pagi. Mengatur jadwal tidur. Lanjut aja.
Anyway, Nah, yang ketujuh kita harus mulai dalam pintas. Ya, ada posisi itu. Lebih cepat. Nah, yang ke-8, berkendara atau jalan lebih cepat. Nah, itu jadi ada mungkin kesamaan mungkin bisa di filter sama alkohol. Nah, ini yang sampai penting istilah nih. Tidak begadang. Wes, ada begadang ayo. Nah, yang ke-10 nih, buang subuh ketika bangun. Yang ke-11, langsung mandi setelah sholat. Nah, yang ke-12 nih, menyiapkan tempat tidur esok hari. Nah, yang ke-13, menyiapkan bekal pada malam hari. Yang terakhir apa tuh Fatih? Jangan bermain game sampai larut malam. Nah itu untuk yang terakhir. Nah di sini kita akan membahas interpretasinya dari 14 tadi. Mungkin ada yang sama atau kesamaan kata maknanya itu sama, tapi dia akan interpretasi yang namanya. Dan itu namanya pengenalan pola. Pengenalan pola itu masalah yang tidak penting. Jadi harus kita hilangkan biar mengurangi kebal. Satu, menyiapkan bekal pada malam hari. Karena siapa yang mau makan makanan dingin? Benar. Berkendara atau jalan lebih cepat. Itu takut kecelakaan. Karena sama aja itu sama kata-kata yang tadi kayak nomor 3 itu yang persamaan kata atau makna yang sama dari beberapa tadi di nomor 3. Tapi ya solusinya. Oh ini apa kayak intinya atau abstraksinya atau intinya yang pertama nih dari ke-14 tadi itu cuma ada 5. Jangan tidur terlalu malam. Jadi nanti dari begadang atau main game. Nah itu jadi intinya itu jangan tidur terlalu malam. Nah untuk yang kedua nih berangkat lebih awal. Nah tadi kan ada banyak kayak berangkat kayak belum lebih cepat, itu sama aja kayak berangkat lebih awal. Yang ketiga ada menyiapkan barang bawaan sekolah pada malam hari. Nah itu tadi ada banyak tuh, ada 3 jadi menyiapkan sepatu, menyiapkan seragam itu kan jadi intinya menyiapkan barang bawaan sekolah pada malam hari. Nah habis itu yang keempat langsung melakukan aktivitas setelah tidur. Nah tadi ada juga bangun subuh, bangun langsung sholat atau ya setelah sholat langsung mandi. Nah itu disimpulkan menjadi langsung melakukan aktivitas setelah tidur. Nah yang kelima nih yang terakhir memasang alarm handphone pada malam hari. Nah itu juga tadi cuma ada 1 ya. Nah kalau yang algoritma kan dibacaan sama Fatir. Apa tuh Fatir? Algoritma adalah cara menjalankan solusi dari abstraksi. 1. Mengubah jadwal tidur. Usahakan tidur jadwal malam. 2. Berangkat dari rumah lebih pagi biar menghindari macet. 3. Langsung menyiapkan barang bawaan sekolah saat malam hari. Itu wajib sih kawan-kawan. Ini biar gak ikutin pagi-pagi ya, ini juga biar waktu ya. 4. Langsung bangun ketika mendengar azan subuh. Nah, biar langsung sholat sama mandi. 5. Menyetel alarm sebelum tidur biar bangun di tepat waktu. Oke, udah. Ada lagi? Nah itu dari tugas kita yang langsung dipersilakan untuk melanjut tadi oleh Pak Fitri tadi yang pertama. Dan untuk itu aja sih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beliau. Nanti kita diskusi kalau sempat kita lanjut. Kita kelompok 2 dulu biar ada pembanding. Kelompok Alka akan dan Tawa sama Izra. Silakan maju. Biar ada pembanding. Nanti kita cari diskusi. Silakan maju.
perhatikan. Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas empat macam dalam mencari masalah pelanggaran di SMPN Jakarta. Tapi Siswa tersebut ditugaskan untuk mencari solusi agar dia dapat dijalankan. Banyak siswa tersebut untuk mengungkapkan masalah dengan 4 karakter berpikir komputasional. Yang pertama akan dibacakan oleh Wakan. Oke, Wakan. Satu berdandan, dua belajar malam, tiga mandi pagi terlalu lama, empat menari terlalu malam, lima tidur terlalu lama, enam berangkat terlalu siang, tujuh delapan menambah keterangkan, sembilan tidak memiliki kendaraan, 10 terlalu lama main HP, 11 berangkat terlalu berkendara, 12 motor mogok saat berkendara, 13 terlalu malam, 12 sarapan terlalu lama. Mengenal pola. 1. Tidak menjaga pola tidur. 2. Jangan mengerjakan PR terlalu malam. 3. Berangkat kesiangan. Untuk konstruksinya di sini ada pertama bangun tidur di depan, 2 jaga pola tidur, 3 menghindari main HP saat pagi, 4 berangkat tepat waktu, 5 jangan perlengkapan sekolah, 3 itu Selanjutnya ada algoritma yang pertama adalah tidur di bawah pohon. Tidur di bawah jam over yang seharusnya tidur. Yang pergantian seharusnya daerah jam 10 atau jam 11. Yang kedua ada melakukan kegiatan yang tidak mengganggu dengan HP terlalu malam ataupun pokoknya kegiatan-kegiatan yang mengganggu buat tidur. Ketika ada melewati jalan alternatif saat macet, misalkan ada tebusan yang cepat atau jalan sempit yang tidak melewati jalan umum sehingga tidak terlalu bertemu banyak kendaraan. 5 dan 4 bangun lebih awal. Mungkin kita bisa dipersiapkan sekolahnya lebih cepat, seperti mandi, sarapan atau yang lain. Makan lebih cepat. Mungkin ada orang yang makannya lama, itu bisa dipercepat makannya ataupun dikurangi porsinya. Biar nggak terlalu lama. Servis motor. Mau servis motor. Misalnya motor kalian ada kendala ketiga, motor atau mobil ya. Ada kendala ketiga lagi seperti sudah mati sendiri, mungkin bisa diservis untuk menghindari hal-hal seperti lambat, mogok yang mengakibatkan terlambat. Itu kan buat kalian yang nggak punya kendaraan bisa membeli motor, mobil listrik, apapun itu yang bisa mempercepat kalian berangkat ke sekolah. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari udah karena kita mau diskusi. Dari dua kelompok ini kalau ada dulu. Dari dua